Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, perkenalkan nama saya Dita Afdila. Saya mengampu mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMA Unggulan CT Foundation. Nah, saya mengajar di kelas 10, 11, serta 12. Nah, ini adalah pertemuan pembelajaran daring pertama kita, ya kan, di SMA Unggulan CT Foundation. Jadi harapan saya kalian siswa-siswi SMA Unggulan CT Foundation tetap selalu jaga kesehatan, tetap semangat, tetap sabar dengan ujian pandemi ini. Walaupun di tengah kondisi seperti ini, saya berharap kalian terus pacu semangatnya untuk belajar, jangan menyerah nak, karena kalian adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang diberkahi Allah yang bisa masuk di SMA Unggulan CT Foundation. Karena tidak semua orang yang seberuntung kalian di sana, banyak orang yang ingin masuk di sini tetapi tidak bisa, artinya tidak memiliki rezeki seperti kalian. Jadi bersyukur alhamdulillah. Nah, baik, materi kita pada hari ini adalah yang pertama tentang sistem pembagian kekuasaan negara. Nah, tentunya setiap negara pasti memiliki aturan tersendiri dalam mengatur negaranya. Begitu juga dengan negara Indonesia. Nah, di sini kita akan bahas seperti apa sebenarnya yang menjadi aturan-aturan dalam sistem pembagian kekuasaan negara itu sendiri. Kelihatan kan, Nak, slide-nya? Kelihatan, Bu. Oke, baik. Kita lanjut. Nah, adapun yang menjadi indikator pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, menjelaskan pengertian kekuasaan negara, menjelaskan fungsi pembagian kekuasaan negara, serta menganalisis sistem pembagian kekuasaan negara. Nah, jadi harapan saya kalian nantinya setelah mengikuti pembelajaran daring ini, nantinya bisa memahami benar bagaimana sebenarnya sistem pembagian kekuasaan negara, terkhusus negara kita adalah negara Indonesia. Kita lanjut. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa yang menjadi makna dari kekuasaan. Nah, kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki ataupun yang diperintahkannya. Nah, contoh misalnya kalian melakukan sebuah pekerjaan A, lalu orang tua kalian menyuruh kalian untuk berhenti dan beralih ke pekerjaan yang B. Nah, itu artinya kekuasaan. Jadi kemampuan seseorang untuk memerintahkan orang lain. Ya. Lanjut. Nah, sebenarnya apa sih yang menjadi pengertian kekuasaan negara setelah kita tahu pengertian kekuasaan tadi? Nah, pengertian kekuasaan negara adalah kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan dan kemakmuran serta keteraturan. Artinya apa, Nak? Setiap negara itu memiliki tujuannya. Apa tujuannya? Yaitu ingin memberikan kemakmuran kepada rakyatnya. Sehingga tercapailah tujuan-tujuan negara. Begitu juga dengan negara kita Indonesia. Negara kita memiliki tujuan untuk kemakmuran rakyat. Tertuang dalam apa? Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen ke alinea ke-4. Itu dia. Ya, amandemen yang terakhir ya, Nak ya. Oke, kita lanjut. Nah, sistem pembagian kekuasaan tentunya memiliki pandangan-pandangan tersendiri dari para ahli. Nah, apa saja yang menjadi macam-macam kekuasaan menurut pandangan ahli? Di sini ada ahlinya menurut pandangan John Locke. Nah, jadi John Locke membagi 3 pembagian kekuasaan. Yang pertama adalah kekuasaan apa? Eksekutif. Ya, karena yang kedua legislatif, dan yang ketiga kekuasaan federatif. Nah, kita lihat kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif adalah apa?
kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang ataupun mengadili pelanggar undang-undang. Nah, jadi di sini siapa lembaganya? Tentu presiden, seperti itu dia ya. Yang kedua adalah kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan membuat atau membentuk undang-undang. Lembaganya siapa? DPR DPR. RI. Iya, benar. Sementara kekuasaan federatif adalah kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Nah, artinya apa? Dalam melakukan hubungan kerjasama dengan luar negeri, dibagilah di kekuasaan federatif ini, dalam kekuasaan federatif ini. Itu menurut pandangan dari John Locke. Nah, kita lihat pandangan dari ahli ataupun tokoh yang lain. Nah, menurut Montesquieu, kenal dengan Montesquieu? Pernah dengar namanya? Belum? Ya, jadi menurut pandangan Montesquieu, pembagian kekuasaan negara juga dibagi atas 3. Nah, nanti kita lihat perbandingannya ya. Yang pertama adalah kekuasaan legislatif, yang kedua kekuasaan eksekutif, dan yang ketiga kekuasaan yudikatif. Nah, kekuasaan legislatif apa? Kekuasaan membuat ataupun membentuk undang-undang. Jadi hampir sama ya dengan pandangan si John Locke untuk kekuasaan legislatif tadi. Sementara kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Yang ketiga, kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk untuk mengadili setiap pelanggar undang-undang. Nah, bisa kita lihat, ada perbedaan dari pandangan John Locke dengan pandangan Montesquieu. Gimana perbedaannya? Kita lihat. Yang tadi, ini pandangan menurut John Locke. Eksekutif, legislatif, federatif. Ya kan? Ini pandangan menurut Montesquieu. Nah, mana perbedaannya, Nak? Di Kekuasaan yudikatif sama federatif. Iya, Yudikatif dan benar. Iya. John Locke membagi kekuasaan federatif, sedangkan Montesquieu ya membagi kekuasaannya pada yudikatif. Iya, yudikatif. Nah, sekarang Indonesia memilih sistem pembagian yang mana? Tentunya pasti Indonesia memiliki pandangan. Ya, kita lihat. Iya, Indonesia menerapkan ajaran trias politika dari yang ditetapkan oleh Montesquieu. Ya, lanjut. Nah, pembagian kekuasaan di Indonesia. Jadi ingat ya, Nak ya, Indonesia menerapkan pandangan pembagian kekuasaan yang disebut dengan trias politika. Trias politika itu adalah pandangan dari Montesquieu. Yang pertama, kekuasaan negara terbagi atas 3, pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, serta yudikatif. Yang ketiga lembaga ini saling mengontrol dan bekerja sama dalam mengatur urusan pemerintahan di Indonesia. Nah, jadi pembagian kekuasaan tadi konsepnya ya, Nak ya, konsep dari trias politika. Nah, sekarang pembagian kekuasaan di Indonesia itu terbagi atas 2, tetap memakai konsep dari Montesquieu tadi, trias politika, tapi terbagi lagi untuk pembagian kekuasaannya supaya lebih mudah dipahami. Yang pertama adalah horizontal, yang kedua vertikal. Kalau horizontal seperti apa? Horizontal pastinya pernah sederajat, ya kan, sama, ya kan, horizontal. Sementara vertikal dari bawah ke atas. Artinya apa horizontal? Sama antara eksekutif, sama kedudukan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Saling mengontrol. Sementara vertikal nanti dibagi dia kekuasaannya dari bawah pemerintah. ke atas. Iya, jadi dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Vertikal. Iya, nah, jadi kan sekarang yang kita tahu Indonesia seperti itu. Karena apa? Ikuti dengan konsep otonomi
Otonomi daerah. Ya, nanti kita akan belajar itu juga, otonomi daerah dari sistem pembagian kekuasaan dari bawah ke atas, dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Oke, kita lanjut. Nah, secara horizontal itu dilakukan pada tingkatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, itu tadi dia, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Misal, pembagian penyaluran bantuan, ya karena turunnya dari pusat, ya kan, ke daerah, ke pemerintah daerah, ya kan, sampai nanti ke pemerintah kabupaten, kota, dan desa, seperti itu dia. Selanjutnya, jenis kekuasaan dan pelaksana. Nah, seperti apa jenis kekuasaan dan pelaksananya siapa? Nah, untuk pemerintah pusat, yaitu antar lembaga negara, tentunya konstitutif. Konstitutif lembaga negaranya ada MPR, ya, karena eksekutif presiden, legislatif DPR, iya, yudikatif Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, eksaminatif ataupun inspektif Badan Pemeriksa Keuangan kita. Sementara yang terakhir adalah moneter, yaitu Bank Indonesia. Sampai sini bisa dipahami? Insya Allah bisa. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Ada yang mau bertanya, Nak? Tidak? Ya, oke. Kita lanjut dulu ya, nanti di akhir akan saya tanya kembali. Oke, nah ini pemerintah daerah. Tadi pemerintah pusat, sekarang pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah tentunya dipimpin oleh gubernur dan wakilnya, ditambah oleh DPRD provinsi, ya kan? Sementara kalau untuk tingkat bupati ke kabupaten dipimpin oleh bupati dan wakilnya, ditambah DPRD tingkat kabupaten. Oke, selesai materi kita pada pagi hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Saya, Mem. Boleh, silahkan. Kalau sistem pemerintahan yang dipimpin oleh raja itu gimana, Mem? Nah, kalau sistem pemerintahan dipimpin oleh raja, berarti dia sistemnya federal, seperti itu dia. Jadi seperti negara Cina, ya kan, Malaysia, Inggris, itu dia. Jadi sistemnya itu sama sebenarnya antara pemerintah pusat dan daerah, hanya saja dia sistemnya berbeda dengan negara Indonesia. Kalau misalnya negara kita, republik, dipimpin oleh presiden, sementara kalau dia kerajaan dipimpin oleh seorang raja, seperti itu dia. Baik, terima kasih, Mem. Ya, ada lagi, Nak? Saya, Mem. Ya, boleh. Itu Indonesia kan pakai sistem pembagian kekuasaan Montesquieu, yang artinya nggak ada Montesquieu, yang artinya nggak ada pembagian federatif untuk hubungan luar negeri. Apa Indonesia nggak melakukan hubungan luar negeri gitu? Nah, ya, artinya apa, Nak? Untuk bukan berarti ketika Indonesia memilih prinsip dari Montesquieu, yaitu pemerintahan terbagi atas kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif, bukan berarti Indonesia tidak melakukan hubungan luar negeri, tapi hubungan luar negerinya dipisahkan tersendiri dia, tidak masuk ke dalam pembagian kekuasaan, tapi di dalam kekuasaan itu sendiri, dipisahkan dia, Nak. Jadi siapa sekarang yang mengatur hubungan luar negeri kita? Tentunya diberikan kepada lembaga eksekutif, kekuasaannya masuk ke dalam kekuasaan eksekutif. Ingat, eksekutif itu ada siapa lembaganya? Lembaga negaranya ada presiden, wakil presiden, beserta para menteri dan perdana menteri. Iya, menteri. Nah, menteri, perdana menteri berbeda dengan menteri. Nah, menteri kita ada menteri luar negeri, ya, ada menteri dalam negeri. Nah, hubungan luar negeri diatur oleh menteri luar negeri, seperti itu dia. Jadi sebenarnya
ketika Indonesia menerapkan sistem Montesquieu bukan berarti dia melepaskan hubungan luar negerinya, tetapi hubungan luar negeri dikemas di dalam lembaga eksekutif, ya kan? Ya, presiden, wakil presiden dibantu oleh jajaran menterinya, seperti itu dia. Jadi dikemas lebih sederhana dia, Nak. Di situ sudah masuk semuanya di sistem. Terima kasih, Mem. Menurut Montesquieu. Iya, sama-sama. Ada lagi? Saya, Mem. Iya, silahkan. Saya mau bertanya, Mem. Bagaimana kalau Indonesia tidak menggunakan sistem pembagian kekuasaan? Apakah akan sama seperti zaman kerajaan dulu? Iya, pertanyaan yang bagus. Ya, tadi di tengah-tengah Umi, saya lupa bertanya ya, kenapa sih harus membagi kekuasaan gitu kan? Tentunya Indonesia bisa saja kekuasaan itu dibebankan oleh lembaga eksekutif, presiden. Nah, jadi fungsi dari adanya pembagian kekuasaan tentunya untuk apa? Meminimalisir adanya kecurangan. Artinya apa, Nak? Ketiga lembaga ini nantinya akan saling mengontrol satu sama lain. Karena sifatnya tadi sebagai apa? Pembagiannya sebagai horizontal, artinya sejajar. Itu dia, saling mengontrol, saling mengadili satu sama yang lain. Jadi dia membuat sistem kita menjadi sederhana, efisiensi, seperti itu dia. Karena kalau tidak dibagi-bagi, maka akan tumpang tindih. Nah, itulah perlunya juga adanya pembagian kekuasaan. Nah, ini akan berkaitan dengan materi otonomi daerah. Kenapa Indonesia harus menerapkan sistem otonomi daerah? Yaitu tadi, supaya segala urusan yang menjadi urusan pusat dan daerah tidak campur aduk. Itu dia. Artinya ada pembagian satu sama lain. Seperti itu. Bisa dipahami? Terima kasih, Mem. Ya. Dipahami. Ada lagi? Terima kasih, Mem, atas penjelasannya. Iya. Sama-sama, Nak. Ada lagi? Saya, Mem. Oke. Ya, terakhir ya, Nak, sebelum kita tutup. Oke, satu orang lagi boleh? Saya, Mem. Ya, silahkan. Saya ingin bertanya, Mem. Ya. Apakah ada kelebihan tersendiri bagi bangsa kita? Karena kita ketahui bersama kalau negara kita ini menganut pemerintahan secara sistem presidensial. Bisa didengar, Mem? Iya, saya dengar. Iya, tentunya, Nak. Iya, sudah pertanyaannya? Gini, Mem. Nah, apakah ada kelebihan tersendiri bagi negara kita yang menganut sistem presidensial daripada negara-negara lain yang menganut sistem seperti masih kerajaan, seperti monarki gitu? Iya. Gitu, Mem. Ya, terima kasih. Sebenarnya materi hampir kejauhan ini ya. Ya, tapi nggak apa-apa. Nah, sebenarnya, Nak, materi itu nanti akan dibahas dalam bab tersendiri, tetapi tidak masalah. Sistem presidensial maupun sistem parlementer memiliki sistem kelebihan dan kekurangan satu sama yang lain. Jadi kalau kita lihat apa kelebihannya, tentu banyak kelebihannya. Dan apa kekurangannya, tentu ada kekurangannya. Jadi semua sistem yang dianut di beberapa negara tentunya memiliki kekurangan dan kelebihan. Itu dia. Bisa dipahami ya. Nanti kita akan bahas lebih jauh di materi tentang sistem pemerintahan. Oke, Mem. Terima kasih banyak, Mem. Ya, sama-sama, Nak. Baik, berhubung waktu kita sudah selesai, Nak. Umi akhiri, mudah-mudahan apa yang Umi sampaikan, apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Insya Allah kita ketemu lagi di room yang sama di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mi.